Selamat datang di konten ngobrol bareng IAP. Kalian bisa menikmati konten ini tanpa boros kuota internet dengan cara mengubah kualitas video di YouTube menjadi 144. Lalu kalian bisa menikmati konten ini sambil rebahan, makan, ngerjain tugas rumah, tugas kampus, atau tugas sekolahan, dan lain-lainnya. So, selamat menikmati konten ini. Audio standby, kamera roll and action. Yo, hello Indonesia, ketemu lagi di channel Isyoku Art Production bersama saya Andra Arif. Dan ngobrol bareng IAP kali ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial, yang sulit sekali diajak collab. Loh, padahal dia udah di YouTube udah lama, sekitar sebulan yang lalu. Mas Tebi Julionathan, what's up? Apa kabar? Bukan susah. Kenapa? Dengki ya sama aku atau gimana? Yang lain diajak collab. It's been Mas Oli diajak collab. Iya. Mas Ucis diajak collab. It's been another. Pentolan YouTuber Probolinggo loh nggak diajak collab, itu maunya gimana? Ampun. It's been an honor to me. Jadi sungguh luar biasa. Akhirnya bisa di sini. Cuman masalahnya, Mahen, ini boleh jujur gak sih? Boleh. Boleh ya. Kan di tengah pandemi atau COVID seperti ini harus serba hati-hati, terutama mengenai aturan-aturan kayak social distancing gitu. Jadi karena beberapa hari yang lalu ketika aku posting itu loh, beberapa teman UKM yang minta promote itu, terus aku agak dapat teguran gitu loh dari beberapa orang yang kok masih kumpul-kumpul rame-rame, sehingga mau tidak mau harus aku konfirmasi terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau misalkan bikin acara seperti ini boleh nggak, bisa nggak, kayak gitu. Jadi dan sekarang baru bisa sekarang. Iya. Karena memang kalau aku sudah izin gini, kalau acara podcast boleh nggak? Di mana tempatnya? Dalam rumah kok. Berapa orang? Paling maksimal 5. Oh bisa aja gitu. Itu izin ke siapa? Kalau di Probolinggo kan ada tim penanggulangan COVID yang biasanya ngasih rekom atau ngasih arahan itu Kasat Bimas. Kasat Bimas kayak gitu. Oh, berarti izin ke situ dulu. Aku tanya sih, jangankan masalah itu, lari, karena mau tidak mau kita kan kesorot ya. Lari pagi, olahraga dan lain sebagainya. Aku tanya, terutama kalau lari pagi, sepedaan tuh, tanya ke kakakku, boleh nggak sih, kan kadang-kadang nge-share gini, orang yang di tempat kita sih masih belum PSBB, tapi yang di Jakarta teman-teman aku, loh kamu kok lari pagi? Iya. Dan sebagainya kayak gitu. Kalau lari pagi dan lain sebagainya. Jadi biar punya dasar dulu gitu. Dan akhirnya bisa baru sempat sekarang ya. Karena sempat aku tanya, ayo Mas collab. Aku takut sama netizen nih. Takuti gitu loh. Oh ternyata ini alasannya, kalau gini kan jelas. Panjang ya alasannya ya. Itu susah banget loh. Video sumpah susah sekali. Udah kayak ngajak artis besar lah. Mas collab yuk. Bentar ya. Untung bukan bilang ke manajer saya ya, untung gak gitu loh. Enggak, aslinya aku mau aja gitu. Jadi kalau Macis, Nita itu kan satu grup kayak gitu. Mau tidak mau ngerjakan kegiatan gereja juga di rumah. Ya, sering ketemunya. Nah, dengan orang di luar ini, gimana ya gitu. Padahal hanya sekedar minum kopi waktu itu dia kena teguran. Tapi sekarang udah aman ya? Aman. Punya dasar lah paling tidak. Punya alasan. Kalau ada netizen nyinyir tuh tinggal ngasih. Tinggal nge-share. Karena sebelumnya aku juga podcast ini sering juga loh sebelumnya. Dan Mas Tebi. Aku kenal Mas Tebi ini pertama waktu di ini ya. Suara Kota. Iya, benar. Jadi kalau kalian dengar suara khasnya, itu suaranya Mas Tebi. Ternyata orangnya seperti ini. Emang khas suaranya, Kak? Kayaknya iya. Selama aku dengerin radio, kayaknya iya sih. Suara ngebass nada rendah kayaknya Mas Tebi lagi. Karena aku dengerin radio ya jarang sih sebenarnya. Iya, mulai ditinggalkan ya. Tapi aku tahu Mas Tebi ini pas dia nyetak muk di tempat kerjaku.
Pengen aku yang salah seperti itu, akhirnya cetak ulang. Oke. Dan sekarang ketemu lagi di podcast Isokot Production, ngobrol bareng kita. Aku gak nyebut podcast sih sebenarnya. Apa ini? Ngobrol bareng IAP, karena sebelum podcast booming, aku udah ada konten ini. Oh iya. Cuma kalah terkenal aja, jadi akhirnya kalah sama Deddy Corbuzier. Dan Mas Dev ini penulis ya? Sampai sekarang masih nulis? Masih, alhamdulillah masih diakui sebagai penulis. Masih. Ada berapa karya? Kalau yang dalam bentuk buku keempat di Kota Tuhan itu buku. Itu buku terakhir. Sorry, buku kelima ada ding, Rumah Ilalang. Rumah Ilalang itu terakhir ya. Iya terakhir. Yang menceritakan tentang waria. Dan aku mau tanya, aku dulu juga hobi nulis SMP. Cuma nulis cerita fiksi sih, apa kayak hayalan-hayalanku aja. Dan ada nggak sih, Mas Dev ini belajar nulis itu otodidak atau emang ada sekolahnya sendiri, kursusnya atau apa gitu? Enggak sih, belajar nulis tuh otodidak sih sebenarnya. Jadi berawal dari kesukaan cerita mungkin. Suka cerita tapi nggak tahu mau diceritakan ke siapa. Karena zaman dulu itu kan kalau kita talkative, kita banyak ngomong, cerewet kamu kayak gitu-gitu. Sehingga keinginan untuk bercerita itu disalurkan ke bikin buku harian. Iya, kayak gitu. Pokoknya zaman dulu yang paling booming tuh kelas anak IPA, orang-orang pintar di matematika, eksak dan lain sebagainya. Anak mading biasanya. Anak mading, mungkin ya. Aku anak mading tapi kurang booming. Kalau di SMA anak basket yang booming. Oh iya sih. Anak basket. Zaman segitu. Iya. Oh iya, ini Probolinggo lupa. Probolinggo. Anak basket yang booming. Nah, terus ya udah, kalau di buku harian kan cerita soal keseharian. Dari pagi ngapain, ya zaman SD lah kan kayak gitu. Pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain. Pagi dimarahi mama karena tidak bangun-bangun, siang dimarahi guru di sekolah. Ceritain itu ya pokoknya ceritain. Tapi kan kalau gitu aja. Berawal dari diary ya, berawal dari diary. Bukannya itu membosankan. Maksudnya ini, kehidupan kita gitu-gitu aja. Iya. Mungkin sebelum aku mengenal ini ya, teknik bercerita mungkin ya, itu rasanya membosankan. Tapi sekarang buku harianku lebih menarik kok. Oh, berarti dari teknik penulisan. Iya, aku bener, aku tesisnya ambil itu. Jadi using journal writing to increase student writing skill. Apa itu? Jadi penggunaan buku harian untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Jadi aku tesisnya itu. Dan itu berhasil? Iya. Wow, dari diary ya? Dari diary itu ternyata bisa mengembangkan kemampuan kita, kemampuan berbahasa ya. Terutama kemampuan berbahasa yang paling ujung tuh kan memang menulis. Jadi pertama kita kan kemampuan mendengar. Iya. Terus setelah mendengar kita berbicara. Habis itu membaca dan menulis. Jadi memang kalau banyak orang ngerasa nulis kok sulit ya, karena memang itu kemampuan berbahasa paling terakhir. Oh, gitu. Iya. Tulis. Aku sering bikin film. Dan setiap aku punya banyak contoh katakanlah film dengan radikal yang pernah aku produksi. Yang mana ini? Yang biru. Oh iya, biru. Oke, yang pernah aku produksi. Sebelum naskah dibuat, aku sudah punya bayangan cerita. Nanti yang seperti ini, bahkan dari segi pengambilan gambar sudah aku bayangin nanti seperti ini. Aku nggak bikin storyboard, nggak bikin apa-apa. Aku coba bayangin. Nah, begitu sampai ke penulisan naskah, aku blank. Iya. Pernah nggak seperti itu? Kalau itu enggak sih. Ya mungkin itu tadi bedanya. Apa ya? Mamaku guru bahasa. Pantas. Mamaku guru bahasa. Tapi jujur, waktu kecil ketika mamaku ngajari, oke, kerangka karangan dikuatkan. Ngapain? Nulis aja, nggak usah kerangka karangan kayak gitu ya. Ternyata kerangka itu kayak di tubuh kita tuh kayak tulang. Jadi you have to punya tulang yang kuat untuk punya badan yang sehat kayak gitu. Oke, paham. Jadi suatu karya sastra atau tulisan apapun pasti punya tulang cerita, pasti punya daging cerita. Dagingnya kan dari kekasan bahasa, terus teknik bertutur dan lain sebagainya. Nah, tulangnya ini tiga segmen ya, apa namanya? Kalau dulu dibilang babak 1, babak 2, babak 3 kayak gitu. Nggak tahu kalau di sutradara gimana? Perkenalan, konflik, scene 1, scene 2. kenalan, sama tokoh, konflik sama ending gitu ya. Kalau di mungkin Cerpen lebih simple Ciluba gitu.
kayak orang main. Jadi permainan anak-anak. Iya, gitu kan ketika kita mengenalkan wajah kita ke adik bayi, terus lu adik bayinya itu merasa ketakutan atau paling tidak mereka apa ya namanya? Heran. Kok heran? Penasaran. Nah, penasaran dulu kemana ini wajah kakak aku kayak gitu kan. Wajah kakak aku kok hilang padahal kita kan hanya nutupin tangan gitu kan. Terus itu kesan akhir mau dia mau ketawa, mau teriak kaget dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi itu apa ya? Tulang dasar sebuah cerita. Tulang dasar sebuah cerita. Untuk teknik penceritaan atau teknik cerpen yang zaman sekarang, novel dan lain sebagainya itu selari tipis sebelum konflik. Jadi kayak gini, misalkan Cilukba itu Stebi pengen minum susu, minum kopi susu. Tapi lu-nya nggak bisa konfliknya tapi Mahen melarang. Jangan minum kopi, tua kamu nanti jadi hitam gitu. Jadi hitam gitu. Tapi ibunya melarang gitu. Lanjut. Pokoknya gitu. Harus tokoh utama harus didesak banget keluar dari zona nyaman dia. Sampai dia nggak bisa merasakan kenikmatan. Banyak adalah bagaimana tokoh utama ini meraih tujuannya. Stebi meminumnya dalam mimpi. Apakah Stebi minum? Iya, minum. Tapi dalam mimpi. Kan pakai imajinasi. Oke. Gitu ya. Oke. Serumit itu ya ternyata nulisnya. Karena gini, aku pernah screening film, aku nayangin film. Tapi nggak boleh bilang rumit kalau ke anak-anak, jangan dikasih tahu. Terus apa? Mudah, menulis itu mudah gitu. You just tell it, kan it's a kind of. Itu kan menurut Anda, Bapak. Karena Anda sudah menulis 5 buku. Ya, tadi cerita aja. Film. Enggak, aku pernah screening film waktu itu film lawan tentang bullying yang aku pernah cerita di Suara Kota. Aku tayangin dan kebetulan salah satu seorang tulis datang ke sana. Kenal lah, Anda kenal. Aku nggak sebut namanya Yudi. Iya, Wahyudi ya. Wahyudi Bahtiar. Wahyudi Bahtiar, dia datang. Filmku sempat dikritik masalah diksi. Oke. Diksi itu apa sih? Pilihan kata. Jadi contoh gini, kalau misalkan tokoh utamanya adalah anak-anak, kan dia tidak mungkin menguasai KBBI besar gitu. Nggak mungkin anak-anak ngerti arti saujana, ngerti arti misalkan selingkuh. Anak-anak sekarang kayaknya tahu ya. Anak-anak sekarang tahu. Pelakor aja tahu. Atau hal yang paling mudah. Mungkin apa ya, kayak Fajar, tahu nggak sih anak sekarang? Gusar kayak gitu-gitu. Nah, itu jangan dipakai seperti itu. Jadi kalau kita film itu targetnya atau mungkin pemerannya anak-anak, jadi kita harus pilih bahasa yang cocok untuk mereka. Iya. Ini film apa yang diksinya salah ya? Kurang tahu, belum nonton. Nantilah kita nonton. Iya. Karena aku kan sudah cerita ke Mas Tepi waktu itu, aku mau bikin film tentang isu bullying. Iya, cuman aku belum nonton ya. Ntar lagi, selesai podcast ini tonton. Siap. Dan aku butuh reaksinya. Dan Mas Tepi, dulu aku sempat dengar kabar dulu tuh finalis Kang Yu. Aku? Bukan finalis dong. Apa? Juaranya. Wow, saya berhadapan dengan orangnya langsung ternyata. Kemarin sama Olive, sekarang sama yang juara. Satu angkatan sama Olive? Enggak, atasnya Olive. Berapa ya? Aku angkatan ketiga, Kang Yu. Jadi angkatan ketiga tahun berapa ya? 2006. 2006. Angkatan pertama tahun 97. Zamannya Yuk Sita. Mungkin kalau tahu Dapur Bunda, boleh sebut nama kan? Enggak apa-apa, enggak apa ya. Dapur Bunda, dia yang punya, ownernya Dapur Bunda. Enggak tahu. Itu yang menang. Dekat rumah sakit sana. Cuttingnya itu. Nah, terus habis itu polisi, Mas Dimas dan Yu Alin. Mas Dimas itu yang kemarin meninggal. Tahun lalu guys meninggal. Kurang enggak dengar. Terus aku tahun ketiga. Tahun ketiga. Juaranya. Iya. Yuknya siapa? Yuknya Andrin. Ada di Jakarta. Kalau Kakang Ayu itu beda ya? Beda. Temanku soalnya yang di Kakang Ayu sama 2006. Mani Lingkar. Siapa?
Mani. Iya, kenal. Aku itu Mater D ya, dari Mater D. Mani SMA 1. Mani Lingkar Katulistiwa. Putih-putih Kak Cina gitu kan? Oh, bukan. Kalau yang Mater D, Mater Ayu ya, Ayu Kabupaten. Iya. Iya, putih-putih kayak Cina itu kacamataan. Oh iya, benar. Benar-benar. Iya. Sekarang apa kabar dia? Sekarang ngurus anak. Setahu aku sih ngurus anak sih. Terlambat. Umurnya jauh di atasku kok. Dulu MC kan, Mani kan? Aku kurang tahu, aku kenalnya waktu dia main-main ke SMA Andrimu. Ke sekolahku. Iya. Share-share pengalamannya di Raki ya? Bukan, Kang Yuk waktu itu. Masih Kakak Ayu di ini apa? Tingkat kabupaten lah, sama teman-temanku kan SMA Andrimu cukup banyak yang ikut itu. Benar. Dan kok bisa dari Kang Yuk masuk ke dunia tulis menulis? Sebenarnya dunia tulis menulis dulu sebelum. Oh, jadi yang ditonjolkan bakat menulisnya. Ya gitu. Sebenarnya gini, aku menulis, cuman gregetan. Nulis itu kalau nggak punya pijakan, ya orang tidak tahu kamu siapa gitu. Dia nggak dipercaya gitu. Dewi Lestari aja baru dikenal nulis ketika dia jadi penyanyi Rida Sita Dewi kan. Iya, kayak benar. gitu. Jadi belajar dari Dewi, aku sepertinya gini, aku harus ke Kang Yuk punya nama dulu lah. Iya, aku harus ke Kang Yuk deh buat batu pijakan Kalau gitu. gitu aku telat ya rasanya ya terjun dunia film ya. Harus punya pijakan dulu. Enggak gitu, kayak mungkin sekarang dunianya kan beda ya. Iya, Sekarang kan lebih terbuka gitu kan, digital. Dulu kan sulit banget gitu untuk tembus ke media dan lain sebagainya. Soalnya zaman dulu memang YouTube juga terbatas, yang akses internet yang akses juga terbatas. Dan Mas tadi dari sekian 5 buku, bisa ceritain nggak satu buku? Salah apa? Masing-masing bukunya cerita tentang apa? Kalau yang pertama anak SMA banget, judulnya Lan. Tentang cinta-cintaan. Iya, cuman dark love story. Dark love story? Iya, jadi maksudnya gini, itu kisahnya itu reinkarnasi dari satu zaman ke zaman lain, mulai dari zaman Yunani kuno, terus berlompat-lompat dan terakhir di masa SMA Negeri 1 Kota Probolinggo. Emang sengaja Pak, settingnya gitu biar dibeli sama teman-teman sendiri. Tujuannya gitu kan? Iya. Ya, kan? Pasarnya lah, pasarnya gitu. Gitu. Ya dark love story kayak gitu. Terus dan juga ngangkat soal AFS pertukaran. Jadi ketika aku kelas 2 SMA, aku sih nggak lolos ikut pertukaran pelajar. Dulu kan ada pertukaran pelajar. Nah, cuman di kelas aku ada siswa pertukaran pelajar dari Perancis namanya Maria. Kayak gitu. Ya kan kami teman sekelas. Ya aku bayangkan aja tokoh wanitanya di novel itu adalah si Maria itu kayak gitu. Itu cerpen novel berapa? Novel pertama. SMA banget kok. Reinkarnasi sampai jadi Maria yang di SMA Negeri 1. Itu kayak gitu. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua itu kumpulan cerpen. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali. Jadi kayak kompilasi lah ya. Yang sudah pernah dimuat di media. Ketika diminta lagi sama penerbit, punya naskah lagi nggak yang pengen pengen dipasarin atau bisa dipasarin. Kayaknya kumpulan cerpen aja deh gitu. Ceritanya sih tentang kalau barang yang sudah dibeli ini, aku mengkritik soal Siti Nurbaya. Jadi kan keperawanan dulu tuh kayak sesuatu hal yang sangat diagung-agungkan kayak gitu. Ya, terus bagaimana kan kalau Siti Nurbaya kan Datuk Maringgi, gimana tuh ya ceritanya? Samsul Bahri, Siti Nurbaya, Datuk Maringgi. Nah, gimana kalau misalkan ketika dijual ke Siti Nurbaya ini, ketika dikawini atau dijual secara tanda kutip sama bapaknya ke Datuk Maringgi, tapi dia sudah nggak perawan. Kira-kira sama si Datuk Maringgi bakal dikembalikan nggak ke orang tuanya atau jadi pecah berarti membeli kayak gitu-gitu kan? Dan itu novel pertama yang mengangkat soal kritikan. Cerpen. Jadi banyak kumpulan cerpen. Ya sebenarnya di situ banyak kritik-kritik sih. Banyak kritik-kritik termasuk kritik sosial soal Gili. Tentang? Gili dulu kan Gili Ketapang. Aku belum kenal Marom sama sekali. Jadi
aku baru tahu ketika kenal Maroh, Mas, cerpen kamu yang di buku itu menginspirasi aku untuk membuat gili snorkeling seperti sekarang. Ya, puji Tuhan ya, syukur gitu ya kalau misalkan itu menginspirasi. Cuman di masa-masa itu kan kotor, tidak peduli pada bukan pada pendidikan, tapi pada kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Terawat lah intinya. Iya, kayak gitu. Kalau yang ketiga? Kalau ketiga itu setelah barang yang sudah dibeli, aku puisi. Aku tiba-tiba nyelentang ke puisi. Karena sama nggak cara bikin novel dengan puisi? cerpen puisi beda. Jelas beda ya. Ruang geraknya. Kalau novel kan kita bisa berbicara dengan kalau puisi panjang gitu. Oke. Puisi ya itu tadi diksinya itu kan kita harus benar-benar milih yang kuat sehingga dalam bahasa ruang yang ringkas. Seperti apa sih diksi itu sebenarnya? Ya misalkan gini, pergi itu kan ada banyak istilah, misalkan pergi, berangkat, terus bersauh, apalagi ya mungkin harus dipancing kan, terus pancing. Berangkat, minggat, berlayar, mungkin kayak gitu-gitu. Sampai ke sana ya. Iya. Terus yang keempat ini yang keempat di kota Tuhan. Di kota Tuhan. Memang ya itu akhirnya yang kurasa dapat momennya ketika di kota Tuhan aku adalah daging yang kau pecah-pecah. Itu tentang ini ya, kayak agama gitu ya? Tentang Probolinggo sih sebenarnya. Cuman aku tarik ke sana ke sini. Jadi aku tarik ke religiusitas, benar yang dibilang tadi agama. Karena waktu itu sebenarnya kan buat lomba. Si juri ada Oka Rusmini, dia pernah menang KLA itu sama buku Saiban. Saiban itu mengubah bentuk baru tetambangan Bali. Jadi aku kan mikir, karya apa ya yang dari lama kerangkanya bisa kupakai, kutarik untuk puisi baru di modern ini. Yang dekat dengan aku dong, yang aku nggak usah susah-susah lagi belajarnya. Ya Alkitab akhirnya. Oke. Kerangkanya dipakai, makanya ditarik. Nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya kita ngambil kerangka dari buku lain kita jadikan. Iya, nggak apa-apa. Nggak termasuk plagiat enggak ya? Enggak. Aman ya. Jadi hanya tulang kan, dagingnya tetap kata-kata kita kan. sendiri dengan cara kita gitu. Iya. Jadi ditarik ke agama, ditarik ke sejarah kota, ditarik ke politik juga tahun-tahun 65 dan kan memang itu yang seksi untuk dijual sih. Tahun 65 dan tahun 98 konflik yang terjadi di zaman Orde Baru dan reformasi. Terus sejarah keluarga aku sendiri secara pribadiku aduk jadi satu. Emang kenapa dari buku itu? Dia lumayan banyak dapat apresiasi. Yang tertinggi mungkin sampai aku diundang Universitas Indonesia untuk mempresentasikan buku itu, dan akhirnya ketemu Pak Sapardi, aku satu panggung kayak gitu. Yang waktu ini ke Bali juga nggak? Aku pernah lihat story-nya sampai berangkat ke Bali. Kalau Bali buku yang baru. Iya, baru. Ya. Oke. Terjual berapa kopi? Yang Rumah Ilalang. Semua. Total keseluruhan. Aduh, nggak tahu. Yang Rumah Ilalang deh. Rumah Ilalang tuh beli putus. Jadi beli putus tuh maksudnya kamu kasih naskah, kamu dibayar sudah untuk 300 kopi. Untuk 300 kopi dibayar, sudah kita nggak berhak untuk dapat apa-apa lagi. Tapi kalau diterusin bisa kan sebenarnya? Bisa diteruskan. Kalau misalkan dia habis, dia mau cetak ulang dan lain sebagainya, pasti kan menghubungi kita lagi. Tapi kalau yang ini selesai, belum ada permintaan cetak ulang ya? Gak ada, doakan saja. Amin. belum ada. Dulu aku sebenarnya pengen jadi penulis, Mas. Waktu SMP, aku mulai ya itu tadi aku berkhayal aja. Sama seperti Mas Devi, ambil kerangka. Jadi waktu itu aku suka nonton film kartun. Tahu film kartun Let's Go nggak? Tamiya tahu. Aku ambil kerangka dari sana, aku tulis cerita sendiri. Itu waktu itu aku ada komputer, cuma aku gobloknya waktu itu nulis pakai tangan. Jadi aku beli buku Binder Note bukan gitu. Buku biasa. Buku Sinar Dunia, aku tulis itu sampai satu buku full.
Dan SMA aku mulai ngikutin tren cinta-cintaan. Pernah aku waktu itu, aku kan SMA aktif ekstra. Iya. Jadi pernah 1 minggu ini aku nggak ikut pelajaran sama sekali gara-gara ngurusin pramuka. Wow. Mau kemah kan waktu itu, makanya aku setiap Persami hari gitu ya. persiapan aku harus meeting, harus ini kesini. Nah akhirnya dipanggil sama guru bahasa Indonesia. Dra, nilaimu jeblok. Kamu mau minta tugas apa buat perbaiki nilaimu? Bikin cerpen, Bu. Aku udah ada stok 5 cerpen di komputerku, akhirnya. Iya. Nggak sampai 3 hari aku kasihkan 5 cerpen. Wow, langsung 8 nilaiku. Luar biasa ya. Tapi aku sampai tahun berapa ya? Sekitar tahun 2008 aku masih kepikiran untuk menerbitkan cerpen-cerpenku. Cuman seperti kata sampai tadi, aku nggak ada pijakan, nggak ada media untuk. Aku sempat konsultasi sama Mbak Hana, tahu nggak? Tahu. Suaminya, Mas Anton. Mas Anton. Aku sempat konsultasi sama dia, ternyata nggak semudah itu ya. Kadang kita kirim tulisan kita ke penerbit, itu bisa dibuang dan bisa diambil oleh orang lain. Iya, bisa. Orang lain ngasihkan, keterima buat dia. Iya, benar. Memang seperti itu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Tulisan diambil orang lain? Pernah, diplagiat pernah. 3 serangkai. Sebut merek lagi. Iya, sebut merek. Masih ada. Jadi ada kawan aku di Malang gitu. Dia guru. Terus habis gitu, Step, kok kayaknya aku pernah tahu baca tulisan ini ya, kayak gitu. Jadi di buku paket untuk anak-anak. Anak-anak. SMP. Buku pelajaran, terbitan itu. Terus habis gitu, kok kayaknya ini aku gak asing dengan tulisan ini. Difotokan tulisan muka gitu. Terus ku lihat dulu zaman BBM atau apa ya. Wah, gitu kulihat tuh. Iya, tulisan aku. Gitu. Terus aku. Nama pengarangnya? Iya, pengarang buku soal-soal itu. Gak ada namanya. Ada namanya, lupa namanya. Ya udah, aku kirim keberatan kan di dalam bentuk email. Cuman bodohnya adalah zaman itu kan nggak tahu sama sekali dasar hukum, masalah hukum, cara menuntut gimana. Tahu zaman itu dituntut enak sih sebenarnya. Lumayan. Bisa hak cipta kan. Tapi kalau gitu masuk hak cipta dia bisa kan sebenarnya? Kenapa? Masuk hak cipta iya, tapi dia sudah mengirim permintaan maaf via email. Oh, berarti udah clear, sudah clear. Gitu. Ngeri loh ya dunia penulis ya. Clear. Aku pernah bikin dua film. Aku nggak bilang plagiat sih, tapi kalau orang yang nggak tahu mungkin bilang plagiat. Jadi ada film di YouTube nih, aku bikin. Itu tuntutan waktu itu aku bikin tugasnya salah satu SMK di Probolinggo. Dia ada tugas bikin film. Iya. Aku nggak nemu ide sama sekali. Akhirnya aku ambil dari film ini. Tapi aku izin ke dia, filmmakernya. Iya. Bro, bisa nggak aku remake filmmu? Bisa, kalau bisa lebih bagus. Oke, aku remake. Berarti bukan plagiat kan? Bukan. Kalau ada izin dan lain sebagainya bukan plagiat. Kalau dia izin nggak ya? Ya penulis tuh ngeri loh. harus izin dulu gitu. Memang semua harus izin. Kita pakai lagu pun kita harus izin. Dan memang harus ini siapa disertakan sumber. Iya, disertakan. Kalau di film title namanya. Bahkan aku setiap syuting seperti ini pun nama mereka pasti aku tulis di kolom deskripsi. Iya. Ya itu tadi harus ada sumber, harus ada ini. Tapi Mas Tabi, sekarang kesibukan buku 6, persiapan buku 6. Rencananya sih September, cuman lihat ya, kan kalau COVID gini COVID lagi. Iya, kan nggak laku, percuma jualan kalau nggak laku, nggak ada yang beli. Karena buku kemarin aja masih jadi kebutuhan tersier ya, katakanlah kayak gitu. Bukan buku pelajaran, kalau buku pelajaran mungkin primer masih dicari. Kalau buku novel, puisi, ya kita harus realistis lah ya, kebutuhan tersier. Apalagi kalau zaman sekarang kan kemampuan daya beli masyarakat kan kecil. Ya jadi lihat timing. Atau mungkin setelah COVID selesai baru. Tapi sudah siap launching. Sudah siap, tapi kemarin kan aku yang bikin apa tuh namanya ilustrasi kan Irfan, anak Probolinggo sendiri. Itu Van beberapa aku
amburadulin lagi, kuacak-acak lagi buat penyempurnaan lagi. Tentang apa itu? Spoiler kan? Sama sih. Jadi judulnya itu Kitab Kota Mati. Oke. Sambungan sih sebenarnya dari Di Kota Tuhan Aku Adalah Daging yang Kau Oke, Pecah-pecah. sudah kuduga. Karena masih ada kota-kotanya nih. Iya, sambungan. Jadi kalau dulu awal kali membuat tuh membayangkan bagaimana ketika Probolinggo ditinggal oleh generasi-generasi mudanya. Pasti kan jadi kota mati.